Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismanita, Kepala Sekolah SDN 21 Pasar Pandan Air Mati. Kali ini saya akan berbagi praktik baik, optimalisasi pelaksanaan strategi sahabat dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk mengatasi bullying di SDN 21 Pasar Pandan Air Mati. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dan menyenangkan merupakan fondasi penting bagi tumbuh kembang peserta didik. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai perilaku yang mengarah pada bullying, baik dalam bentuk ejekan, pengucilan, maupun kekerasan verbal dan non-verbal. Fenomena ini, meskipun tampak ringan, dapat berdampak besar terhadap kesejahteraan sosial dan emosional murid. Menyadari hal tersebut, SDN 21 Pasar Pandan Air Mati berupaya menciptakan iklim sekolah yang positif dan ramah anak melalui penerapan strategi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari hasil refleksi pelaksanaan strategi sahabat dari tahun lalu dan data rapor pendidikan tahun 2023, 2024, dan tahun 2025, sekolah menemukan masih adanya tantangan pada aspek iklim keamanan dan lingkungan belajar murid. Fenomena bullying ini menjadi perhatian serius bagi pihak sekolah karena berdampak pada kesejahteraan sosial dan emosional murid dalam pembelajaran. Sebagai bentuk inovasi sekolah, maka dengan dukungan semua pihak mengembangkan strategi sahabat ini, yaitu pola asuh kakak kelas membimbing adik-adiknya dengan sabar, adil, hormat, asuh, bersahabat, ajak, dan tanggung jawab. Strategi ini menjadi gerakan budaya sekolah yang tidak hanya menindak perilaku negatif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, empati, dan rasa tanggung jawab. Pelaksanaan strategi sahabat diintegrasikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Pembiasaan terlihat dari jurnal siswa. Kebiasaan sederhana ini ditanamkan melalui pembiasaan harian hingga menjadi bagian dari karakter anak. Strategi sahabat diterapkan melalui berbagai kegiatan nyata di sekolah. Setiap pagi, murid menerapkan kebiasaan positif, berdoa, salam, senyum, dan sapa. Dalam pembelajaran, guru mengaitkan nilai-nilai sahabat dengan tema kehidupan nyata. Murid diajak menganalisis permasalahan sosial seperti empati dan tanggung jawab melalui pendekatan pembelajaran mendalam dan berbasis inquiry kolaboratif. Selain itu, di sekolah juga mengembangkan program sahabat peduli dan literasi karakter melalui pojok-pojok baca seperti Sibanua, Sation Baca Anak dan Orang Tua, Puliakma, Pojok Agama, Poliseda, Pojok Seni dan Budaya, Polisari, Pojok Literasi dan Numerasi, serta podcast sekolah. Kita berkunjung edukasi ke kantor Kelurahan Pasar Pandan Air Mati. Hari ini, teman-teman, sekarang kita akan melakukan podcast kembali tentang pembelajaran IPAS. Setelah 2 tahun berjalan, hasilnya sangat membanggakan. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025, nilai indikator iklim keamanan dan lingkungan belajar meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kasus konflik menurun drastis, murid lebih percaya diri, dan suasana sekolah menjadi lebih harmonis. Murid semakin menunjukkan perilaku jujur, santun, peduli, dan bertanggung jawab.
baik ini menunjukkan bahwa perubahan positif di sekolah dapat terwujud apabila seluruh warga sekolah memiliki visi yang sama dan bergerak bersama melalui optimalisasi strategi sahabat dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, berhasil menumbuhkan generasi yang santun, peduli, dan tanggung jawab. Budaya positif ini terus dijaga agar setiap anak tumbuh menjadi anak Indonesia hebat yang beriman, berkarakter, dan berbudaya. Saya Branson Aziz, SHGMA, pengawas Dinas Pendidikan Kota Solo. Dalam hal ini, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah SD 21 PPA, yaitu Ibu Ismanita MPD, dalam rangka menerapkan nilai-nilai sahabat. Sehingga dengan nilai-nilai ini, seluruh guru, siswa dapat melihat bagaimana suasana sekolah menjadi lebih hangat, penuh persahabatan, empati, dan saling menghargai. Maka hasil yang kami lihat jelas nampak pada rapor pendidikan tahun 2025. Hal ini saya berharap praktek ini dapat terus berlanjut sehingga bukan saja di SD 21 PPA, bahkan bisa kita imbaskan di SD-SD di Kota Solo. Saya Aibda Willy Jarbiko SH sebagai Babin Kaptimas yang bertugas di wilayah SD 21 Kelurahan PPA. Saya melihat langsung dampak positif dari pelaksanaan strategi sahabat dalam mencegah bullying di sekolah ini. Program ini berhasil melibatkan seluruh elemen, mulai dari siswa, guru, orang tua hingga masyarakat sekitar, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak. Ketertiban kami dalam sosialisasi dan pendampingan juga memperkuat sinergi antara sekolah dan pihak keamanan. Hasilnya, suasana sekolah menjadi lebih tenang dengan kasus-kasus bullying dapat dikurangi. Saya sangat mendukung keberlanjutan program ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah. Dengan strategi sahabat, murid kami sekarang lebih berani berbicara dan merefleksikan perasaannya. Mereka tidak hanya tahu apa itu bullying, tapi juga mengapa mereka menghentikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Netrianti, orang tua dari Najwa. Selama strategi sahabat ini dilaksanakan, anak saya sekarang lebih sopan dan peka terhadap perasaan orang lain. Kami ikut menerapkan nilai sahabat di rumah agar sejalan dengan sekolah. Kami sebagai duta sahabat. Kalau ada teman bertengkar, kami bantu menengahi. Kami ingin semua teman merasa senang di sekolah. Jadilah sahabat yang menyenangkan, bukan menakutkan. Kami percaya budaya positif harus ditanamkan melalui keteladanan dan pembiasaan. Strategi sahabat telah menjadi identitas kami. Sekolah yang aman, ramah anak, dan berkarakter. SDN 21 Pasar Pandan Air Mati. Stop bullying. Sekolah berkarakter. Sekolah aman. Sekolah ramah anak. Strategi